ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا والحقنا مع الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، ikhwah sekalian rahimani wa rahmakumullah, suatu sajian tema untuk kajian ini insyaallah taala berkaitan dengan at-tasya'um atharuhu wa ilajuh, yaitu tentang pesimis, efek negatifnya dan insyaallah obatnya. At-tasya'um atau pesimis tentu suatu penyakit yang berbahaya dan sungguh Islam melawannya. Dan keputusasaan ini atau tasya'um, pesimisme berkaitan dengan qalbu dan bisa berkaitan dengan kesyirikan, sehingga Islam betul-betul memberikan tindakan preventif menujunya. Jikapun sudah terjadi gejala itu pada kalbu, maka Islam memberikan solusinya. At-tasya'um, sikap pesimis, termasuk adat jahiliyah, tradisi jahiliyah yang terlarang dalam Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 154, wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Dan ada suatu kalangan yang mana kalangan ini mereka telah memendungkan dan menyedihkan diri mereka sendiri, mementingkan diri mereka sendiri. Yadhunnuna billahi ghairal haqq,
mereka mempersangkakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang tidak benar. Suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan dzan jahiliyah. Persangkaan orang-orang yang masih terwariskan di kalbu mereka karakter jahiliyah. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasya'um, pesimis atau sikap pesimis, ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai su'udzanni billahi bighairi sababin muhaqqaq, yaitu suudzon terhadap Allah taala tanpa sebab yang real. Suudzon, buruk sangka kepada Allah taala tanpa sebab yang realistis atau nyata. Pun kalau ada sebab yang nyata dan kemudian menjadikan kita berburuk sangka, itu belum tentu disebut suudzon kalau misalnya kita melihat hikmah darinya. Kalau ada hal yang nyata dan negatif dan biasanya akan terjadi keburukan disebabkan olehnya, maka tidak bisa disebut suudzon kalau kita melihat hikmahnya dan tetap berpikiran positif tentang Rabb kita Azza wa Jalla dan takdirnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW melarang kita untuk suudzon kepada Allah Ta'ala dan bersikap pesimis dalam menjalani kehidupan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kira-kira 3 hari sebelum wafatnya beliau, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai seorang dari kalian wafat kecuali dalam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai seorang dari kalian wafat kecuali dalam keadaan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menyatakan dalam salah satu kitabnya, barang siapa yang mempunyai persangkaan bahwasanya Allah taala tidak akan menolong rasulnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong kebenaran, tidak akan membinasakan musuh-musuh kebenaran, berputus asa dari kebenaran dan seolah-olah di masa depan itu keruh. Maka seperti ini faqad dhanna billahi dhanna as-saw, telah mempersangkakan terhadap Allah persangkaan yang buruk. Dan wa nasabahu ila khilafi ma yaliqu bi kamalihi wa jallihi wa sifatihi wa nu'utihi. Dan orang yang seperti ini yang kurang percaya bahwasanya Allah taala akan menolong kebenaran Islam, menolong Islam dan Rasulnya, menolong agamanya, kurang percaya, maka sebenarnya telah menisbatkan kepada Allah hal yang bertentangan dengan kesesuaian kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, sifat-sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Karena Allah Subhanahu wa taala jika melakukan sesuatu, maka Allah taala akan melakukannya dan tanpa ada halangan sedikit pun dari makhluk. Tak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah taala kehendaki secara kauniyah. Maka barang siapa yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanyakan pandemi ini seperti enggak bakal berakhir, maka dia suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga menyatakan atau menduga-duga bahwasanya bagaimana mungkin Islam dan sunnah akan subur di negeri Indonesia misalnya. Maka dia mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala dan suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang afdal dan yang sahih adalah sebagaimana kata Nabi SAW, yu'jibunil fa'al, yaitu aku menyukai al-fa'al. Wa mal fa'al ya Rasulullah? Fa'al itu apa? Yaitu kata Nabi SAW, al-kalimatu tayyibah,
kalimat yang baik, kalimat positif, kalimat optimis. Di antaranya doa-doa baik mengucapkan insyaallah atau tidak, al-muhim kalimat positif. Dan itu lebih baik kalau memang doa kita minta sama Allah. Semoga Allah Ta'ala makmurkan negeri ini menjadi negeri tauhid. Kalau misalnya ada yang tertawakan kemudian mengatakan mana mungkin negeri ini menjadi negeri ahli tauhid sementara kesyirikan merajalela, suudzon pada Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala tidak mampu untuk melakukannya. Bahkan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikan kalbu satu negeri. Mudah bagi Allah, wallahi mudah bagi Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki imhal, penangguhan, memiliki hikmah, memiliki cara yang terbaik, yang di balik cara itu pasti ada hikmah dan kebijaksanaan darinya. Kemudian ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk tasya'um para mutasyaimun, di antara bentuk pesimisme orang-orang yang pesimis, dikatakan oleh sebagian ulama yang yanzuruna ilal usati nazratal ya'isina min salahihim. Bentuk-bentuk sikap atau di antara sikap pesimis adalah memandang ahli maksiat atau para ahli maksiat dengan pandangan ya'is min salahihim, dengan pandangan putus asa akan benarnya mereka dan solehnya mereka. Artinya kalau ada kita melihat orang ini ahli maksiat, kemudian kita putus asa, orang kayak gini mah enggak bakal benar. Kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya kalimat tasya'um, kalimat tasya'um. Ya, tidak boleh seperti itu. Seolah-olah kita telah mendahului hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masa depan orang ini, dan seolah-olah lupa bahwasanya Allah Ta'ala muqallibul qulub, membolak-balikan hati. Tersaksikan di kehidupan kita masing-masing. Ada orang yang dulu kita kenal saleh, maka sekarang berubah menjadi toleh, fasid, rusak, bahkan merusak. Sebaliknya ada orang yang dulu kita kenal dia tidak salat, fasik, fasid, mufsid, merusak, tapi sekarang dengan melalui tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kebaikan pada banyak insan melalui tangannya. Dan seolah-olah lupa bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik pada pihak yang engkau cintai, melainkan Allah lah yang memberikan hidayah taufik pada yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah Ta'ala lebih tahu siapa-siapa yang mendapatkan hidayah. Maka pandangan orang mutasyaim, yaitu pandangan orang-orang pesimis terhadap ahli maksiat dan pelaku dosa, ini termasuk pandangan dosa itu sendiri. Maka tidak boleh ketika kita melihat orang yang sedang melakukan maksiat, kemudian kita menduga atau menyatakan, apalagi memastikannya, bahwa orang seperti ini tidak akan ada benar-benarnya, enggak bakal jadi benar. Ini apa? Seperti melampaui hukum dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang berkaitan dengan ini sebagai ancaman, apalagi kalau mengucapkan kalimat yang seolah-olah kita melampaui takdir Allah untuk akhirat orang lain. Sebagaimana hadis Jundab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, anna rajulan qala, ada seorang pria berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Wallahi demi Allah, dan dia bersaksi demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan. Makin saking sebelnya, saking mangkelnya dengan kemaksiatannya.
Maka kemudian di hari akhir nanti Allah Ta'ala berkata, man dzalladzi yata'alla alayya, atau dalam riwayat atau maksudnya yahlif alayya an la aghfir li fulan, siapa dia yang bersumpah atas namaku mendahuluiku bahwasanya aku tidak mengampuni fulan, fa inni qad ghafartu fulan, atau li fulan, fa inni qad ghafartu li fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan yang ahli maksiat, wa ahbattu amalak, dan aku gugurkan amalan-amalanmu. Jadi nasib di akhiratnya munakis, yaitu malah terbalik dengan prediksi dari orang ini yang tadi mengira dirinya selamat, namun ternyata dirinya lah yang tidak selamat. Dan apa yang dia kira dan dia pastikan bahwa fulan ahli maksiat tidak selamat, justru orang tersebutlah yang selamat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ayat surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, maka janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri, yaitu menganggap suci diri kalian sendiri. Dia, yaitu Allah Ta'ala, lebih tahu siapa yang bertakwa. Dalam Al-Quran tazkiyatun nufus terbagi menjadi dua macam. Tazkiyatun nufus ada dua. Yang pertama mamduh, yang kedua madhmum. Tazkiyatun nufus yang pertama mamduhah, yaitu terpuji. Tazkiyatun nufus yang kedua madhmum, tercela. Seperti apa tazkiyatun nufus yang terpuji? Tazkiyatun nufus yang terpuji adalah bentuk pembersihan jiwa dengan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat serta berakhlak mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Demi jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan yang Allah sempurnakan dari jiwa itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham baik kepada jiwa-jiwa yang fajirnya, fujurha wa taqwaha, kefajirannya ataupun ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Allah dan kemudian kata Allah, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang zakkaha, melakukan tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan jiwanya dari syawaib dan qadharat, dari kotoran-kotoran baik bersifat aqidah atau amalan atau muamalah. Maka ini tazkiyatun nufus yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tazkiyatun nufus yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Ta'ala lebih ngerti tentang kalian. Bagaimana tidak mengerti, sementara Allah lah yang tumbuhkan kalian dari bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam, penciptaan manusia pertama. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan Allah Ta'ala lah yang memelihara kalian sejak kalian masih berupa janin di rahim ibu-ibu kalian. Allah tahu awalnya kalian, sebelum keberadaan kalian sampai sekarang. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia, yaitu Allah Ta'ala, lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Maka orang-orang yang putus asa dengan menganggap dirinya itu bersih dan menganggap ahli maksiat yang dihadapannya itu tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak akan baik, maka ini dikhawatirkan di akhirat nanti akan Allah Subhanahu wa taala gugurkan sebagian atau jangan-jangan seluruh amalannya karena buah busuk dari lisannya. Jemaah sekalian, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan juga akhwat, wajib atas muslim untuk membersihkan kalbunya dari segala macam suudzon kepada Allah
dan sikap pesimis terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dirinya ditimpa musibah seberat-berat musibah apapun itu. Apapun itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Pasti. Walanabluwannakum di sini ada dua takkid, dua penekanan, yaitu lamut takkid la nabluwannakum dan juga nun takkid musyaddadah tsaqilah. Walanabluwannakum, sungguh-sungguh pasti kami akan menguji kalian. Tapi kemudian Allah Ta'ala katakan bisyai'in. Syai' yaitu sedikit. Jadi ujian itu sebenarnya masih terbilang sedikit. Ujian dunia ini masih terbilang sedikit dibandingkan dengan akhirat nanti. Bisyai'in minal khawfi wal ju', rasa takut, kelaparan dan kehilangan beberapa hal yang disebutkan dalam ayat yang mulia tersebut. Jadi Allah Ta'ala memberikan kabar kepastian adanya ujian di dunia ini. Tetapi sekaligus Allah berikan juga penenangnya, yaitu kalimat lafal bisyai'. Bahwasanya ujian ini enggak seberapa sebenarnya. Disabarin aja. Jangan putus asa. Bisyai' minal khawfi wal ju'. Bisyai', sedikit. Ya. Dan kalaupun kita anggap ujian tersebut sebesar-besarnya ujian, maka jauhkanlah diri dari sikap suudzon kepada Allah dan tasya'um, putus asa dan juga pesimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena muslim itu apapun keadaannya selalu optimis dan selalu baik. Sebagaimana kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh ajaib. Ajaib di sini maksudnya adalah hal yang menakjubkan dari perkaranya, urusannya orang beriman dalam kehidupannya di dunia ini. Inna amrahu kullahu khair. Urusannya itu selalu baik. Selalu baik. Mukmin urusannya selalu baik. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan karakter ini tidak dimiliki kecuali orang beriman saja. Yaitu apa? In asabahu atau in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan jika dia ditimpa keburukan, maka dia bersabar. Dan itu kebaikan buat dia. Maka syukur dan sabar, inilah yang menjadi jangkar kehidupan muslim dalam kondisi di masing-masing keadaan. Sehingga mana yang lebih sahih? Orang miskin bersabar atau orang kaya bersyukur? Maka ini tidak bisa dibandingkan. Pada hakikatnya sabar dan syukur itu adalah rukun sikap hidup muslim. Rukun harus ada. Dan bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan beliau kemudian membahas dalam beberapa kitabnya tentang muqaranah atau perbandingan. Mana yang lebih afdal, kaya syukur atau miskin atau fakir sabar. Disebutkan dalil-dalilnya, kemudian pada endingnya beliau menyatakan bahwasanya tidak ada yang afdal dari keduanya, melainkan yang sahih adalah baik kaya baik miskin, siapapun yang memiliki dua karakter ini maka itulah yang afdal. Jadi orang yang ghani, kaya, dia bersyukur, alhamdulillah, sekaligus sabar, karena orang kaya butuh sabar juga. Kemudian yang miskin, fakir, sabar, iya, tapi butuh juga dengan rasa syukur. Maka yang sahih adalah maupun orang itu miskin ataupun kaya, maka harus punya dua karakter rukun sikap, yaitu syukur dan sabar. Siapapun itu,
berapapun kekayaannya atau secetek apapun kemiskinannya dan kefakirannya. Ya, begitulah kehidupan seorang muslim. Dan tasya'um da'un nafsiyun khatir, yaitu penyakit kejiwaan yang berbahaya. Pesimis, sikap pesimis adalah musibah yang menimpa banyak kalbu dari kalbu-kalbu manusia dan memiliki efek yang buruk, sehingga sikap pesimis itu menjulurkan jiwa pemilik pesimis ini kepada hazimah nafsiyah, yaitu kekalahan diri merasa pecundang, ya'as, qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sikap-sikap seperti ini membunuh harapan-harapan indah. Ya. Dan mematikan impian-impian. Dan ini berbahaya jemaah sekalian. Dan betapa banyaknya orang yang menghantarkan akhir hidupnya dibunuh diri disebabkan tasya'um, pesimis, hilang harapan dan suudzon kepada Allah. Umumnya atau mungkin kita katakan seluruhnya orang yang menghantarkan hidupnya pada sikap bunuh diri, na'udzubillah min dzalik, maka pasti ada rukun-rukun syaitan pada pikirannya. Suudzon pada Allah, kurang percaya akan kekuatan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran-pelajaran seperti ini perlu diulang-ulang kadang-kadang pada sebagian insan. Sebagian muslim menjauh dari majelis ta'lim. Dan kemudian mendekam dalam penjara jiwanya dengan pikiran kalutnya. Padahal majelis ta'lim obat buat dia. Salat adalah rehat kehidupannya. Majelis ta'lim adalah obat, karena ilmu ini obat. Ilmu ini obat jiwa. Terutama dari Al-Quran dan juga tentunya dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW. Maka jiwa-jiwa yang tidak lekas berobat, maka itu menjadi sarang syaitan. Dan ketika syaitan sudah bersarang pada kalbu insan, maka dipupuklah oleh syaitan pupuk-pupuk suudzon kepada Allah. Kurang percaya dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mempertanyakan masa depan. Kekhawatiran akan keduniaan esok hari itu lebih besar dibandingkan kekhawatiran akan maksiatnya. Khawatir esok hari makan apa, rizkinya apa, dan seterusnya. Kalah dengan makhluk-makhluk yang tidak berakal seperti burung, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari mereka ikhtiar. Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana. Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka la razaqakum, pasti Allah taala akan rizkikan kalian. Jadi kunci rizki yang pertama iman dan tawakal, jemaah. Kunci rizki yang pertama iman dan tawakal. Sebagaimana Allah rizkikan burung, kama yarzuqut tayra. At-tayr, tayr di sini dengan al, di sini dalam usul fikih kita tafsirkan itu istighraq, yaitu untuk segala jenis burung, semua jenis burung. Al-muhim semua jenis burung. Ya. Walaupun sebagian burung itu makannya di malam hari, mencari rezeki di malam hari. Tetapi ini keumuman burung, atau katakan al di sini jinsiyah atau istighraqiyah. Al-muhim, burung itu rata-rata taghdu khimasa. Pada pagi hari taghdu, ghada yaghdu artinya berangkat. Ya, ghada yaghdu artinya berangkat, bertolak pergi menuju ke suatu tempat. Sebagaimana hadis, man ghoda ilal masjid, siapa yang ghoda pergi ke masjid, maka Allah Ta'ala akan memberikannya santapan jamuan di akhirat nanti. Jadi ke masjid itu makin sering ke masjid,
terutama sholat berjamaah dan nuntut ilmu, maka Allah akan menjamunya di akhirat nanti di surga. Itu kata Nabi SAW. Man ghoda taghdu khimasa. Jadi binatang ini yaitu burung pergi di pagi hari dalam keadaan khimas. Khimas itu perutnya lapar. Antum kalau nggak percaya tanya aja burung-burung itu. Sebenarnya kicauan mereka di pagi hari, imma itu zikir atau imma mengisahkan kehidupan lapar mereka di pagi hari. Pergi kemana-mana, ya. Tawakkaluna 'ala Allah la yarzuqukum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana, dan kemudian pulang pada petang hari atau menjelang petang sore dengan keadaan apa? Bitana, perut sudah terisi. Di sini berarti ada dua rukun dalam hadis yang mulia ini. Rukun tawakal. Pertama, tawakal itu sendiri adalah menyerahkan perkara kepada Rabbul Alamin. Itu pertama. Dan yang kedua, ikhtiar. Dengan kalimat taghdu khimasa, pergi, berangkat pada pagi hari. Maka rukun kedua dari tawakal adalah berangkat, melakukan usaha. Maka orang-orang yang pesimis itu biasanya nggak melakukan usaha. Kenapa? Karena mindset dari awalnya sudah tidak percaya atau kurang percaya. Orang kalau kurang percaya, gimana mau jalan? Ya, orang kalau kurang percaya gimana mau jalan? Makanya mindset terlebih dahulu nih, tasya'umnya ini dan suudzonnya ini harus disingkirkan terlebih dahulu. Berbahaya. Kemudian jemaah sekalian, tasya'um itu bisa juga menyebabkan efek negatif pada kesehatan badan. Efek negatif pada kesehatan badan. Fayu'addi ila du'fil badani, menyebabkan kelemahan badan. Di antaranya karena mutasyaim, orang yang pesimis itu menyangka tidak ada faedahnya untuk berobat. Ya. Memang ada penyakit yang disebut oleh fuqaha la yurja bar'uhu namanya. La yurja bar'uhu, penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Kedokteran juga punya istilah ini. Ini penyakit yang tidak bisa kita cover ini. Kadang-kadang dokter nyerah. Nyerah di sini nyerah secara medis. Adapun nyerah secara rububiyah enggak boleh. Bedakan jemaah. Nyerah secara logis dan medis itu boleh jika memang terbukti ini udah kita nggak punya obatnya. Khalas, tawakal aja sama Allah. Tapi nyerah secara kemahakuasaan Allah Ta'ala haram. Tetap doa minta sama Allah Ta'ala kesembuhan dan limpahan pahala, pengguguran dosa dari ini. Kalau misalnya kita berobat, alhamdulillah sudah ikhtiar. Kemudian dokter menyerah. Ya kita kan nggak tahu apa-apa tentang medisin, tentang ilmu medis, nggak tahu. Khalas ya. Tapi walaupun khalas dokter menyerah nggak bisa mengobati kita lagi, nggak ada obatnya, khalas. Bahkan divonis mati dalam beberapa jangka waktu ke depan, maka wallahi kita tetap tidak boleh pesimis kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu sangat mudah untuk melakukan segala hal. Fa'alul lima yurid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penyakit-penyakit ini masuk dalam serpihan kecil sekali dari kerajaan Allah Ta'ala yang besar. Maka kalau Allah Ta'ala mampu untuk membelah lautan untuk Nabi Musa dan kalangan Bani Israel, maka apalagi dengan penyakit yang kecil ini. Wallahi lebih mudah, sangat mudah semua. Semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sembuh atau tidak terserah Allah. Kita husnudzan sama Allah. Kalaupun belum sembuh, pasti ada hikmahnya. Dan kalau alhamdulillah Allah sembuhkan, Allah Ta'ala rahim bi'ibadih. Maha merahmati terhadap hamba-hambanya. Maka enggak boleh kemudian kita mati ini bentar lagi saya nih. Kata dokter saya mau mati sebentar lagi. Udahlah. Ya mau apa lagi, udahlah. Akhirnya kemudian putus asa dan menghabiskan hidupnya dengan kebodohan. Dan ini kisah-kisah seperti ini hak jemaah sekalian. Di antaranya ayah anda sendiri.
Ketika masih belia bujang dulu, divonis oleh dokter, enggak lama lagi, paling berapa minggu lagi wafat. Itu waktu masih bujang. Dan ayahnya kelahiran tahun 1952. Sampai sekarang alhamdulillah Allah Ta'ala masih berikan kehidupan yang baik. Berapa usia? Berarti berapa? Jadi vonis dari seorang dokter yang mungkin menyerah akan pengobatan itu hanyalah secara medisin dan itu ijtihadnya. Tapi menyerah akan takdir Allah, menyerah daripada kekuasaan Allah haram. Minta sama Allah. Kalau ternyata prediksi dokter itu tepat, ya qadarullah ma syafa'ala. Kalau ternyata tidak tepat, ya alhamdulillah Allah Ta'ala rahim. Maka barang siapa yang sekarang punya penyakit yang para dokter menyerah akannya, atau punya penyakit yang tidak dimampu untuk membiayai perawatannya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala rahim, merahmati. Dan ternyata kalau Allah Ta'ala menemukan kita adalah musalli, orang yang suka salat, orang suka salat, suka ngaji, suka belajar, suka baca Al-Quran, maka lebih rahim lagi Allah Ta'ala terhadap kita. Maka bagaimana mungkin kita putus asa kepada Allah sementara Allah Ta'ala memiliki sifat atau nama Ar-Rahim. Ar-Rahim, Rahimun bi'ibadih. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Di surat An-Nisa. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat penyayang terhadap kalian. Maka pelajarilah di antara nama Allah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yaitu Dzur Rahmah Al-Mustamilah atau Al-Muhitah li jami'i makhluqatih. Ar-Rahman yaitu memiliki rahmat yang mencakup seluruh makhluknya tanpa kecuali, baik kafirnya maupun mukminnya, baik fajirnya maupun salehnya. Itu Rahman. Tapi kalau misalnya Allah dapatkan kita ini muslim, mukmin, taqi dan musalli, qari Al-Quran, maka Allah Ta'ala Rahim. Apa Rahim? Dzur rahmatil muttasilati bil marhumilah. Yaitu Allah Ta'ala memiliki rahmat yang menyambung kepada objek yang dirahmati olehnya. Berarti rahmat Allah Ta'ala terhadap orang beriman ini rahmat yang khasah, rahmat khusus, kebersamaan yang khusus dari Allah Ta'ala yang bersambung dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hablullah yaitu dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya walillahil matsalul a'la, kalau misalnya kita suka dibantu oleh donatur tapi donatur enggak kenal kita, donatur cuma asal naruh duit, kasih aja udah, siapa yang butuh ambil. Kita ambil karena kita butuh. Alhamdulillah. Tapi muskilahnya ini donatur nggak kenal saya, nggak ngerti keadaan saya. Tapi ya pas aja ini dapat lah, saya ambil. Bagaimana kalau misalnya ada donatur yang menspesialkan kita, kenal dengan kita, kalau ada apa-apa dia bakal bantu. Mana yang lebih menenangkan? Tentu versi kedua. Ya. Maka kalau ada orang kafir yang optimis hidupnya, kemudian ada orang mukmin pesimis, ini domplang namanya. Kebalik. Orang kafir mereka mengandalkan apa? Diri mereka sendiri. Kemudian Allah jadikan pada diri mereka istidraj. Orang mukmin seharusnya mendapatkan apa? Allah Ta'ala rahimun bih, yaitu merahmati dengan rahmat yang menyambung pada hamba yang dirahmati ini. Begitu jemaah sekalian. Maka jangan bertasya'um. Lebih-lebih Rasulullah SAW memberikan kaidah penting likulli da'in dawa. Untuk setiap penyakit pasti ada obatnya.
baik penyakit ma'nawi atau penyakit hissi, baik penyakit qalbi atau penyakit jasmani, pasti ada obatnya. Lah kalau penyakit qalbi, obatnya jelas. Al-Quran, zikir pada umumnya, ilmu syar'i. Ya, dan kadang-kadang mungkin boleh ditambah dengan bertanazuh, yaitu berpesiar, berselancar ke tempat mana untuk melihat makhluk-makhluk Allah, boleh, mubah. Penyakit badan dengan Al-Quran, dan kemudian dan juga dengan medisin, ya, obat-obatan yang maklum. Maka di setiap penyakit likulli da'in dawa, likulli da'in dawa. Li di sini, li untuk, ya, bisa li di sini artinya memiliki, ya, atau untuk setiap penyakit obat, dan ini umum mencakup segala rincian penyakit, percayalah itu, ya. Maka pasti ada obatnya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai muslim memiliki Rabb yang tersifati Al-Qawiyul Matin. Al-Qawi Al-Matin, Maha kuat, tidak ada yang mengalahkan kekuatannya. Dan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala segala hal mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ajaib jika seorang mutasyaim dari kalangan muslim melihat ada orang kafir mutafail. Ajib, muslim tapi pesimis melihat ada orang kafir optimis. Itu ajaib. Sangat ajaib. Karena kita ini bangun subuh. Orang kafir masih nggak tahu ngapain sekarang itu. Kapan mereka bangun? Hari apa? Hari Ahad pula. Sebagian bangun jam 8. Itu bukan dipatok ayam lagi rezekinya itu. Ya. Dipatok tikus juga, semua binatang matok ayam rezekinya. Ya. Kita itu udah mencuri start. Maka ajaib kalau sudah mencuri start masih pesimis. Lalu apa gunanya kemudian kita bangun subuh? Ingat. Salat apa yang paling bikin fresh? Salat subuh. Habis keluar dari salat subuh enak gak Pak? Enak. Rasanya tuh enak. Sekali aja kelewat enggak berjamaah, rasanya gimana Pak? Kayak hidup ini, hari ini kayak hari yang enggak bad day gitu ya. Gitu. Kalau masih pesimis padahal dia sholat subuh berjamaah, berarti ada masalah di sholatnya. Iya. Berarti ada masalah di sholatnya. Ini udah alhamdulillah sholat subuh berjamaah, masya Allah. Sholat qobliyah subuh khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Masih pesimis. Ajaib ya, ajaib. Ya, terus ngapain dia sholat subuh, sholat qobliyah kalau dia udah mendapatkan lebih dari sedunia dan seisinya? Itu baru sunnahnya, apalagi sholat fardunya. Dia udah memiliki segalanya di dunia ini sebenarnya. Lebih dari dunia. Lalu dia masih pesimis, aduh kayaknya nggak bisa deh, kayak ya Allah. Ngapain kemudian antum keluar dari masjid kalau masih seperti itu sikapnya? Taib. Kemudian ikhwah sekalian, jadi efek dari pesimis ini bisa ke badan, bisa ke masalah iman dan bisa ke masalah badan. Di masalah iman, ya suudzon pada Allah dan beragam hal yang merusak dirinya, merusak keimanannya, bahkan bisa sampai haddul kufur, batasan kekufuran bisa. Merusak badan, kesehatan itu juga jelas. Sebagian orang udahlah nggak mau berobat karena kurang percaya. Enggak, orang kayak saya mah mana bisa sembuh.
Khalas. Mutasyaim. Maka kita memerlukan apa jemaah sekalian? Memerlukan obat. Dan memang tasya'um ini merupakan karakter jahiliyah, benar ya. Tidak logis. Padahal logika yang paling sempurna adalah ketika kita tahu kita memiliki Rabbul Alamin, maka mudah bagi Allah untuk melancarkan semuanya atau menyembuhkan segalanya. Mudah, itu yang paling logis. Ya. Dulu di zaman jahiliyah orang-orang bertasya'um dengan penyakit, pesimis dengan penyakit, pesimis dengan kehadiran burung-burung tertentu. La adwa wala tirata wala hamata. Melihat burung gagak, burung hantu. Kalau di kita kadang-kadang ada burung yang biasa yang di masih banyak kebun ya. Suaranya kayak ketawanya setan itu. Ya, kayak ketawa kuntilanak, enggak tahu namanya apalah. Ya. Namain aja sendiri, Pak, ya. Nah, kemudian sebagian bertasya'um. Dan kadang-kadang ada jenis burung yang cuit gitu. Muterin rumah. Kemudian rumah itu bertasya'um. Kadang-kadang tiba-tiba malam ini kok tiba-tiba ada suara tokek di dapur, padahal sebelumnya belum pernah. Bertasya'um. Ya. Ya tokek kalau misalnya bisa, apa salah saya kata tokek? Saya enggak tahu apa-apa. Tapi sebagian bertasya'um. Atau melapas optimis tapi tanpa alasan juga misalnya. Wah, sebagian lawan dari itu. Ada suara tokek, wah ini hoki nih. Kebalik. Ini kesian, tokek itu binatang kesian itu. Ya. Kadang diremehkan, dijelekkan, dihinakan, dan kadang-kadang dijadikan sebagai sumber keputusasaan. Apa urusan dengan tokek itu? Apa urusan nasib dengan tokek itu? Ya. Syuf, lihat. Jahiliyah. Dulu juga ada iyafah. Namanya iyafah di zaman jahiliyah. Al-iyafah. Yaitu zajrut thair, melepaskan burung. Ketika mau safar nih, melepaskan burung. Kemana burung itu terbang? Ya. Kalau burung itu terbang ke kanan, maka optimis, jalan. Kalau burung itu terbang ke kiri, wah, ini ada mahal bahaya, ada musibah nih. Kalau burung itu lurus, maka orang-orang pun tawakuf. Bentar, kita ulang. Diulang lagi, sampai ke kanan atau ke kiri. Ajib, itu di zaman jahiliyah. Maka Nabi SAW mengatakan itu semua termasuk jibt, yaitu termasuk bisikan syaitan. Termasuk bisikan syaitan. Kemudian ikhwah sekalian rahimakumullah, termasuk ini apa ini sekarang? Belum kan? Ya. Di antara ladang tasya'um adalah tatayyur. Sebagian tadi. Di antara ladang yang tadi kita sebutkan tentang tokek dan seterusnya. Di ladang tasya'um adalah tatayyur. Ladang keputusasaan, ladang pesimis adalah tatayyur namanya. Kalau di zaman jahiliyah itu berkaitan dengan burung-burung. Melihat burung tertentu, wah nasib buruk nih. Apapun itu, mau burung atau pendengaran kita dengar sesuatu, tatayyur. Ya. Nah, kadang-kadang ada bisikan ya kawan, dari syaitan. Kita lewat di tempat, kemudian bisikan, di situ ada ini loh. Nah itu hilangkan bisikan, nggak usah digubris. Ya, tatayyur. Kadang ngelihat ada pemancing, ngelihat tiba-tiba ngelihat pas lagi mancing, YouTuber. Ya. Dia kemudian menyisir sungai kecil, parit gitu. Tiba-tiba dia melihat kepala lele. Kepalanya doang.
sisanya udah hilang dari tubuhnya, kepalanya doang. Ya udah matilah lelenya. Waduh, wah apes nih, bakal apes nih saya nih, bakal apes nih. Lihat, ngelihat pala lele bakal apes. Itu apa coba? Apa urusan pala lele dengan keapesan? Ada yang seperti itu. Atau bertatayur dengan muka orang. Sebagai dihikayatkan oleh beberapa ulama Saudiyah. Ada juga orang-orang yang buka dukan. Ini Syekh Utsaimin juga menceritakan. Buka dukan yaitu apa? Toko. Dia cari pelanggan pertamanya itu kayak gimana mukanya. Ternyata mukanya jelek. Akhirnya dia bertasyaum, pesimis. Waduh, pelanggan pertama mukanya kayak gini. Kayaknya bakal rugi hari ini. Tutup lagi, ditutup sama dia. Padahal boleh jadi muka pedagang ini lebih jelek daripada konsumennya. Ya. Atau ketemu konsumen udah normal, tiba-tiba ada konsumen buta, mohon maaf. Akhirnya bertasyaum, waduh, konsumen buta ini, habis ini pasti bakal rugi saya nih. Apa urusan dengan ini semua? Ya. Ya. Kecuali kalau misalnya memang logis dan memang ada sebabnya, memang bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya misalnya kita mau pergi, mau belanja ayam. Ternyata wah ini pedagang ini gundukan ayamnya pada bersih dan nggak diinin lalat, nggak dikerubutin lalat. Wah ini pasti ada campuran apa yang namanya? Pestisida ya atau semacam itu ya? Pestisida Pak? Boraks atau apa? Formalin atau apalah namanya lah. Bukan bidang ana itu ya. Nggak ada di kitab sunnah ya. Nah, wah, jangan beli situ, jangan beli situ udah banyak campurannya. Ini tatayur bukan? Bukan, ini bukan tatayur, Pak. Lah ini ada penjelasan ilmiah kan? Ada penjelasan ilmiah, bukan tatayur. Jangan bilang, wah itu nggak dikerubutin alat tuh, berarti itu ada bahan campurannya. Jangan. Oh tatayur ente? Enggak, ini bukan tatayur, emang udah terbukti secara ilmiah. Nah ini nggak apa-apa. Ya sama kayak misalnya cium deket pasir, gundukan pasir. Kok bau tai kucing nih misalnya? Pasti di gundukan pasir ini ada tai kucing. Ini tatayur bukan? Ya bukan tatayur karena pengalaman hidup kayak gitu. Nah ini beda yang seperti ini, bukan tatayur. Ya bukan tatayur. Kecuali bau tai kucing nih, bakal apes saya ini hari ini. Nah ini baru tatayur, nggak ada urusan tai kucing sama nasib. Beda-bedakan ikhwan. Tatayur itu ketika apa? Suatu keapesan yang dinisbatkan kepada hal yang terlihat atau terdengar atau tercium tanpa ada dalil atau logika atau penjelasan ilmiah, itu barometernya. Ya. Maka obat untuk tasya'um, obat mengobati tasya'um, ada beberapa hal yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama jelas, tawakal kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Melainkan Allah Ta'ala akan menghilangkan segala pesimisme dengan tawakal. Karena tawakal dengan sikap pesimis itu berlawanan. Sebagaimana obat dengan penyakit berlawanan. Maka semakin tinggi kadar tawakalnya, semakin hilang darinya tatayur tasya'um. Antum lihat sendiri orang-orang yang biasa ke kuburan, biasa ngedengar hal-hal khurafat, lihat tawakal mereka kurang. Terbukti itu. Dan ahlus sunnah yang ngapain dengerin khurafat, ngapain dengerin takhayul, pergi kemana-mana enak gak? Enak. Ngelewatin pohon beringin mikir macam-macam gak? Enggak. Ngelewatin pohon beringin, bentar lagi pilkada. Nah ini beda urusan. Ngelewatin rumah kosong, nggak ada pikiran macam-macam. Karena tawakalnya kepada Allah. Setan juga menilai, waduh ahlus sunnah nih susah nih. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu tawakal kepada Allah? Tawakal kepada Allah definisinya adalah sidqul i'timadi 'ala Allah Ta'ala fi jalbi maslahatin aw daf'i madarratin bil akhdhi bil asbab syar'iyyah.
Yaitu tawakal kepada Allah adalah menyandarkan perkara kepada Allah Ta'ala dengan benar untuk mendapatkan manfaat atau menjauhi madarat dengan cara menempuh sebab-sebab atau faktor yang syar'i. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tawakal kepada Allah pertama untuk menyembuhkan penyakit pesimis. Serahkan urusan kepada Allah, dan di antara doa tawakal bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Di antara doa tawakal sebelum tidur, pas sebelum tidurnya, pas terakhir doanya, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la manja'a wa la manja minka la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Hafalkan itu jemaah. Udah langsung hafal? Masya Allah. Ya, itu hafalkan sebelum tidur, setiap sebelum tidur, dan ajarkan anak-anak kita sebelum tidur itu. Paling akhirnya doa sebelum tidur. Kalau dimaknai betul-betul itu Masya Allah, hati itu lapang. Besok itu urusan Allah, Allah yang akan menjamin. Tawakal pada Allah. Yang kedua yaitu doa, jelas doa. Jadi tawakal pun ada dua rukun sebenarnya memang. Yang pertama doa, yang kedua ikhtiar. Doa. Ya. Sebagaimana Nabi SAW memberikan solusi daripada tatayur, yaitu engkau mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tiada kebaikan melainkan kebaikan itu darimu pasti. Wala tayra illa tayruk. Tiada keapesan melainkan itu takdir darimu, keapesan tersebut darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tiada yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Khalas. Nasib baik, mujur, nasib buruk, apes, itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan selesai kalau udah kayak gitu. Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Selesai. Iya. Jadi ketika kita itu merasa apes, terus apesnya dinisbatkan pada suatu hal, udah lawan dengan ini, ya Allah, tiada nasib mujur melainkan darimu. Tiada nasib apes melainkan darimu juga. Tiada yang berhak disembah selain engkau. Oh, udah enak. Jalan habis itu. Jalan. Ahlus sunnah tuh jalan kemana aja, itu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Enak gak? Wallahi enak banget. Iya. Makanya tuh lihat ahlus sunnah itu. Ahlus muslim pada umumnya. Muslim lah. Jalan dimanapun dia. Dia zikir, tawakal pada Allah. Dia enggak memikirkan mara bahaya dari orang-orang, khalas Allah Ta'ala yang akan menjaganya. Allah yang menjaganya. Dia jalan, Allah Ta'ala berikan dia sinar atau cahaya, dan enggak akan ada yang membahayakannya insyaallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali pagi petang kita baca itu. Masih enggak tawakal, itu doa. Masih kemudian putus asa, ya Allah, emang apa yang memadaratkanmu ya wahai hamba Allah? Semua itu kan takdir Allah. Allah yang jaga. Kemudian yang ketiga, obat untuk pesimis, adamul iltifat bil waswas. Jangan dengerin bisikan. Jangan dengerin bisikan. Biasanya bisikan was-was itu apa? Was-was itu biasanya nanti gini loh, nanti gitu loh, nanti. Enggak jadi ke masjid kalau kayak gitu. Ntar Covid loh, ketularan loh, tuh udah mati tuh banyak. Bisikan. Padahal jemaah di sini banyak yang berpenyakit, bukan di sini, di sono, ya. Banyak yang berpenyakit tetap ke masjid. Iya. Hati-hati nanti. Ya hati-hati. Bismillah ke masjid, Allah jaga. Kata Nabi SAW, la yablughu abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibak. Ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Seorang hamba tidak bisa sampai ke derajat hakikat iman
Sampai dia mengilmui betul-betul bahwasanya apa yang menimpanya itu tidak akan meleset darinya. Dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpa dia. Coba, gimana kalimatnya? Apa yang menimpa dia atau apa yang mengenainya tidak mungkin meleset karena itu takdir Allah. Dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Kalau Allah takdirkan misalnya ditembak, meleset, itu udah takdir Allah Ta'ala. Gak mungkin pelurunya ditakdir meleset, pelurunya kemudian punya inisiatif sendiri. Keluar dari takdir. Gak mungkin. Gak mungkin. Nah, syaitan biasanya membisikkan apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nakut-nakutin. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itulah syaitan, suka nakut-nakutin. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut pada mereka, takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Jangan dengerin bisikan di qalbu itu syaitan. Iya. Ini kalau misalnya kesana nih kayak dibisikin kemudian nggak jadi akhirnya berbuat kebaikan. Wah, ngaji nggak ya? Kalau nggak ngaji alasannya apa ya? Cari-cari alasannya setan. Ada streaming nih. Udah streaming aja lah. Padahal rumahnya tinggal ngesot doang dari situ ke sini. Iya. Jalan lompat kodok pun bisa dia. Tapi udahlah denger streaming aja. Ya Allah. Ya akhi, takillah. Ini Anda datang dari beda provinsi, ikhwan. Anda sekarang dari Bekasi. Dulu waktu terakhir Anda ke sini masih Cilangkap, Jakarta. Anda sekarang beda provinsi loh. Datang naik motor. Tim Anda pun dari provinsi, bahkan galaksinya mungkin beda mungkin. Iya. Jadi begitu ya, ikhwan, kadang-kadang sikap pesimis, malas itu malah secara logika, di luar logika. Apa alasannya kok dibuat-buat gitu loh? Syaitan. Ya. Jadi adamul iltifat bil waswas. Jangan menoleh kepada sikap waswas. Kemudian yang keempat, ihsanudzan billah, yaitu husnudzan kepada Allah Taala. Berbaik sangka pada Allah Taala. Kata Allah Taala di hadits qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna bi ma syaa. Fa in kana khairan fa huwa khairun lah, wa in kana syarran fa huwa syarrun lah." Aku sesuai persangkaan hambaku terhadapku, kata Allah Ta'ala. Maka silahkan hambaku itu, silahkan mempersangkaan aku sebagai apa. Kalau baik, baik buat dia. Kalau buruk, buruk buat dia. Itu husnudzan pada Allah. Dan terakhir, yang kelima, ini Anda akhirkan saja. Apa tuh? Pertanyaan. Ada waktunya gimana? Gak apa-apa lah. Jemaah kalau misal ada kewajiban, silahkan melipir ya. Terakhir dulu sebentar. Di antara obat pesimis adalah ayat-ayat begini. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Nah ini ibadah yang mulai terlupakan. Ibadah yang mulai terlupakan. Yaitu wahai orang beriman, ingatlah nikmat-nikmat Allah terhadap kalian. Mengingat nikmat Allah itu melahirkan sikap apa? Sifat apa? Melahirkan hal apa? Optimis. Ingat nikmat Allah. Nikmat Allah dulu saya hampir celaka, Allah tolong. Saya dulu jahil, Allah Ta'ala berikan ilmu. Saya dulu kecil, Allah berikan kemudian kesehatan hingga bisa. Ingat nikmat-nikmat Allah di masa lampau, jemaah. Atau ingat nikmat Allah sekarang. Itu akan menumbuhkan sikap apa? Optimis terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ibadah yang saya pikir ini kurang kita. Kurang. Tafadhol kita ini bertiga berempat ngobrol sama teman-teman. Ya. Dan sebagian salaf kita itu ngobrol sambil menyebutkan nikmat Allah yang ada pada dirinya masing-masing. Ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hatta sebagian dari salaf kita menceritakan sebagai bentuk tahditsu bin ni'am, tadi saya salat tahajud nikmat banget Allah kasih. Boleh ngomong gitu kalau memang sama orang khusus, bukan sama publik, sama orang khusus dan dalam rangka memang betul-betul ngerasain nikmat Allah. Boleh. Ya. Tapi bukan maksudnya untuk menghinakan orang atau merangkak orang. Allah tadi mam tahajud enak banget. Antum enggak ya? Kelihatan dari muka antum enggak tahajud.
Enggak, ini ngenyek namanya, ini enggak boleh seperti ini. Ya, jadi mengingat nikmat Allah menimbulkan apa? Optimis, ya. Baik, mungkin kita cukup sampai sini untuk kajian atau materinya. Kita lanjut ke pertanyaan. Boleh saya menaruh pertanyaan di sini? Boleh ini ditanya nih. Tafadhol ya akhi. Ini Anda baca semua atau gimana nih? Pertanyaan saya, apakah kontes burung itu termasuk judi? Lalu saya bekerja di kios burung, di situ pun ada jual beli kucing. Apakah gaji yang saya dapat haram? Oke. Kontes burung tuh kayak gimana? Sebelum kontes burung, ya, Nabi SAW pernah melihat seseorang memainkan burung dara atau merpati misalnya. Itu main, terus nanti dibalikin lagi gitu. Apa kata Nabi SAW? Itu seton sedang ngikutin seton. Kata Nabi SAW, beneran. Itu setan sedang apa? Nungguin setan. Maksudnya sedang mainin setan. Sama-sama setan. Iya, beneran kata Nabi SAW. Cari aja hadisnya. Beneran. Jadi yang biasa gini, ya, betinanya dilepas jantannya. Apa hukumnya itu? Makruh kata sebagian ulama, haram kata sebagian ulama. Minimal makruh deh. Karena kenapa disebut ini amalan setan? Karena nggak ada manfaatnya. Dan antum lihat orang yang melakukan seperti ini rata-rata orang yang mengisi waktunya untuk hal yang nggak bermanfaat. Antum cari ustadz sunnah atau ustadz lah, pokoknya ustadz umumnya kayak gitu cari. Jarang, bukan jarang, kan nggak pernah ketemu. Bagaimana kontes burung? Wallahu alam. Lebih nggak bagus lagi kayaknya kalau kontes burung. Emang ngapain kontes burung? Ngapain itu? Dan di situ pun ada jual beli kucing. Ada hadis Nabi SAW larangan bai'us sinaur, yaitu jual beli kucing. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya haram sehingga maharnya itu penghasilannya haram karena jual belinya tidak sah karena haram. Sebagian ulama merinci kucing yang diharamkan atau dilarang untuk jual beli diperjualbelikan adalah kucing yang berserikat pada kucing kampung. Kucing kampung yang kucing biasa itu. Adapun kucing-kucing khusus yang memang butuh perawatan tertentu diperbolehkan diperjualbelikan. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya. Ana sendiri belum bisa mengatakan yang mana, wallahu alam, tapi sebaiknya dihindari jual beli kucing untuk menghindari khilaf dalam masalah ini. Sebaiknya hindari, ya. Mungkin jual beli yang lain aja, ya. Lontong misalnya. Iya. Jauh banget ya. Boleh nggak jual beli di pet shop? Jual beli makanan hewan? Selama objek hewan tersebut boleh dipelihara, maka boleh. Iya. Tapi hewan yang tidak boleh dipelihara, maka nggak boleh. Makanan anjing misalnya, nggak boleh. Iya. Kecuali mungkin transaksinya terhadap orang-orang yang memang diperbolehkan untuk memelihara anjing, baik untuk kebunnya atau untuk ladang, ya semisal itu, atau anjing polisi dan semisalnya untuk melacak. Itu kan kebutuhan darurat, boleh. Karena bagaimanapun anjing kan makanannya nggak sembarangan juga, gitu kan? Nah, mungkin transaksi seperti itu seperti apa? Seperti pakai baju ketat itu loh, baju daleman yang seksi-seksi gitu. Hukumnya apa? Hukumnya rinci. Kalau dijual belikan transaksi hanya untuk istri yang memang untuk suaminya, maka boleh. Jadi karena makanan anjing itu bukan haram secara zat dia. Ya haram kalau untuk makan haram, tapi untuk dijual belikan bukan haram secara zat. Ya, jual beli makanan kucing, tafadhol silakan. Makanan bebek silakan. Selama tidak najis zat bendanya. Makanya ulama Syafi'iyah mengharamkan jual beli, atau sebagian ulama Syafi'iyah mengharamkan jual beli kotoran kambing dan sapi.
Padahal itu bagus buat pupuk dan semisalnya. Kenapa? Karena bagi Syafi'iyah kotoran hewan secara mutlak najis. Bagi Syafi'iyah dan di antara syarat sah jual beli mabi' benda yang objek yang dijual belikan itu harus suci, tidak boleh najis. Ya begitu, ya. Jadi sebaiknya dia kerja di kios lainnya, kios lontong atau kios lainnya boleh, ya. Assalamualaikum Bekasi Nyimak. Ini anak yang mana nih, yang Jamilah, ya, Jamilah Sutisna. Ustaz, saya mau tanya, mendengar burung gagak apa benar ada yang mau meninggal, Ustaz? Burung gagak mau berkicau atau enggak, yang meninggal banyak. Iya. Ya, yakin deh. Jangan nunggu dengar burung gagak dulu baru yakin ada yang meninggal. Karena tanpa kedengaran burung gagak pasti ada yang meninggal di muka bumi ini. Kalau ternyata meninggalnya manusia itu dialamatkan dengan suara burung gagak, maka tiap detik burung gagak ngomong terus itu. Karena tiap detik pasti ada yang meninggal di belahan bumi ini. Sama kayak dulu orang bilang, wah ini panas tapi hujan, ada yang meninggal nih. Ya, yang meninggal aja, nggak nunggu ada panas sama hujan, nggak nunggu, meninggal aja. Nggak ada urusan sama, kesian ini burung gagak, salah apa dia? Oh, taib. Ya, udah ya, cukup ya. Taib, kita cukup sampai sini jemaah sekalian. Oh iya, afwan. Anda pikirannya udah pengen pulang aja dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta tolong jelaskan lagi bahwa orang yang berjenggot, cingkrangan dan cadaran itu bukan ciri teroris, melainkan sunnah. Karena masih banyak bos-bos yang melarang karyawannya menjalankan sunnah tersebut, sedangkan bos tersebut sering hadir di kajian tetapi masih suka mengolok-olok sunnah Nabi. Masya Allah. Bos. Iya. Gimana ini bosnya nih? Sering hadir di kajian siapa dulu? Ya. Kajian siapa dulu? Kalau kajian da'inya juga mengolok sunnah, ya emang itu sama 11-12 sama ustadznya. Ya, kalau kajian ini maksud hadir di kajian sunnah, misalnya hadir di Al-Azhar Cempaka Putih misalnya, ustadz-ustadznya rata-rata berjenggot, tapi masih seperti ini melarang karyawan, ini berarti apa? Ya belum sampai hati Pak ya ilmunya ya. Semoga Allah beri hidayah. Semoga Allah beri hidayah seperti ini, insyaallah Allah beri hidayah. Mungkin belum sampai ke hati. Tapi tetap bos ini berdosa dengan itu. Berdosa. Ini bukan bos ini kan paham, sudah paham. Nah, berarti sudah tegak atasnya hujah. Hati-hati kalau sampai masih suka mengolok sunnah Nabi keluar dari Islam, hati-hati. Kalau belum tegak atas hujah, belum paham, mungkin pengajian dihadirinya pengajian ustadz-ustadz yang dagunya licin, maka ini mungkin masih bisa diberi uzur deh. Karena ustadz-ustadznya mempropagandakan bahwa ini bukan sunnah. Gitu. Tapi kalau selama ini yang hadir rata-rata ustadznya cingkrangan dan jemaahnya cingkrangan semua, kemudian masih seperti ini, maka saya sarankan taubat. Taubat betul-betul, karena dikhawatirkan mengolok sunnah Nabi itu keluar dari Islam kalau dia sudah paham itu sunnah Nabi SAW. Hati-hati. Kita nggak mentakin orang karena ini perannya global. Entah di Al-Azhar atau dimanapun. Ala kulli hal. Jadi hati-hati. Ya, mengolok-olok sunnah Nabi, mengatakan misalnya banjir lah, apalah gitu. Iya. Itu bahaya banget itu. Mengolok seperti itu, istihza bid-din, la ta'tadziru faqad kafartum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dia akan bilang, saya cuman innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuman main-main kok. Ya cuman keceplosan doang. Ya. Kata Allah apa? La ta'tadziru, jangan minta maaf, kalian telah kufur. Hati-hati dengan seperti itu. Apalagi kalau sampai melarang karyawannya menjalankan sunnah tersebut. Mudah-mudahan bos-bos ini mungkin ikut di kajian-kajian yang bukan sunnah mungkin, jadi nggak paham. Ya, tapi kalau kajian di Al-Azhar ternyata masih kayak gini, ya kita doakan semoga Allah berikan kepada beliau-beliau ini
hidayah. Insya Allah. Kalau dapat hidayah nanti insya Allah yang dulu dipecat ditraktir lagi. Iya, insya Allah. Afwan ana dulu mecat antum. Mau nggak antum apa? Balik lagi ke perusahaan ana. Ya, antum jawab aja. Kak sudi ya gitu ya. Ya enggak, kalau emang dia baik, alhamdulillah dapat hidayah, alhamdulillah. Semoga Allah berikan hidayah. Sebagian dari orang yang melawan boleh jadi suatu saat Allah beri hidayah, bahkan justru apa? Merangkul dan membantu banyak loh ikhwan-ikhwan kita yang dulunya melawan sunnah. Namun ternyata melalui tangannya Allah Ta'ala alirkan banyak kebaikan sekarang. Iya. Jadi kita doakan aja bos-bos tersebut. Dan kita doakan berkah mudah-mudahan setelah berhidayah. Yang seperti ini gak berkah nih bos-bos ini. Ya. Tapi wasallallahu ya. Tadi pesimistik itu yang dikategorikan seperti penyakit hati yang lain guys, sehingga seperti kayak syirik. Gimana Pak? Pesimis berkaitan dengan syirik? Iya, itu dikategorikan dengan penyakit hati lainnya seperti ujub, ria itu sama nggak itu? Sehingga iya. Kayak syirik kecil gitu. Tasya'um itu ada yang berupa syirik, ada yang bukan. Ya, kalau misalnya tasya'um pesimis ini dikaitkan dengan seperti tatayur, menjadikan ada nasib sial karena hal yang tidak wajar, maka ini syirik. Ini syirik. Tetapi kalau misalnya tasya'um ini sebatas putus asa karena pesimis karena ya mager aja, ya emang orangnya malesan, maka ini belum sampai derajat syirik. Wallahu a'lam. Iya. Tapi kalau mengaitkan suatu kesialan kepada hal yang tidak ada kaitannya, maka ini bisa terjadi kesyirikan, tapi syirik kecil. Syirik kecil ketika dia masih tahu bahwasanya Allah lah yang mengatur segalanya. Adapun kalau misalnya tatayurnya dia mengaitkan ini perkara dengan suatu hal yang gaib misalnya, dan dia merasa yang gaib ini memang punya kemampuan secara zat dan otoritas selain Allah, maka ini syirik besar, kufur, keluar dari Islam. Jadi pembahasan hukum-hukum ini nanti rinci lebih panjang lagi Pak. Gitu, jadi putus asa. Misalnya seperti kalau kita mau untuk berbisnis itu kan, kita nggak tahu bagaimana. Nah, kita bikin senario pesimistik, optimistik, moderat itu dimungkinkan, dibolehkan nggak? Karena kan ada kendala-kendala dalam hal depannya. Ya itu kan berdasarkan experience. Nah itu boleh. Makanya tadi kita bilang ya namanya tatayur adalah mengaitkan suatu hal negatif atau kesialan, nasib buruk tanpa ada dalil, logika atau penjelasan ilmiah. Nah, logika ini masuk di dalamnya apa? Pengalaman bisnis. Misalnya di antara proyek bisnis kita ini, bisnis kita yang no apa? Jangan sampai satu jualan di tengah jalan misalnya. Kenapa? Karena bakal ditabrak. Ya orang juga tahu kan itu Pak ya. Gitu. Jangan jual di depan gedung DPR misalnya. Kenapa? Nanti dirazia. Nah ini jelas nih kan ada pengalaman di situ. Ini bukan tatayur kok ini. Iya. Ya jangan jualan depan masjid. Jangan jualan sambil nyalain petasan depan masjid. Ya itu jelas. Nanti bakal ngamuk jemaahnya. Ini semua masuk ke dalam logika. Nah logika. Dan ada pengalaman di balik itu. Iya. Adapun yang nggak masuk logika seperti jangan jualan di 15 Wage. Kenapa? Ada tanggal apes. Ini kan nggak ada urusan. Gitu Pak. Iya. Dan persyaratan jangan bertransaksi sama orang mukanya jelek misalnya. Terapes. Ini juga nggak ada urusan. Iya. Begitu. Seperti itu. Ya gitu Pak. Iya. Adapun kalau misalnya jadikan model harus cakep, jangan yang jelek nanti nggak laku. Ini wajar karena logis gitu. Iya. Jangan yang matanya cuma satu, dajjal begitu misalnya ya. Ya, baik kita cukup sampai ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.